Baik, di sini akan saya mulai. Penjelasan mengenai bagaimana membuat flowchart menggunakan Microsoft Visio. Jadi ketika membuka aplikasi ini, kita akan diarahkan pada tampilan seperti ini. Lalu pada menu New, karena kita di sini akan membuat flowchart, maka scroll ke bawah untuk mencari template-nya. Dari sekian banyak template ini, kita bisa pilih cross-functional flowchart. Nah, kita klik. Lalu pada opsi ini kita pilih metric units, lalu klik create. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya akan menggunakan 5 entitas, jadi kita perlu banyak space. Oleh karena itu, saya akan beralih pada menu desain, lalu orientation-nya saya pilih yang landscape. Kita atur drag tabelnya ini, drag tabel ke atas. Terus atur. Nah, seperti ini. Kita bisa zoom in biar lebih jelas. Nah, untuk menambah entitasnya, itu kita bisa pilih swim lane vertikal ini, karena arahnya vertikal. Kita bisa tambah sesuai dengan kebutuhan, swim lane-nya mau berapa, terkait dengan entitasnya. Nah, di sini kita bisa atur. Untuk kolom kedua, saya ingin memiliki space yang lebih besar, dan juga kolom kelima. Nah, dan itu pembesarnya tinggal mengarahkan pada garis ini, garis potong antara kedua kolom, sampai dengan ada icon seperti garis lurus dari atas ke bawah, garis vertikal 2, dan nanti ada panah ke kanan dan ke kiri. Itu harus muncul terlebih dahulu, lalu kita bisa arahkan sesuai dengan seberapa besar yang kita mau. Lalu untuk title-nya kita akan rename dengan flowchart retur penjualan. Lalu untuk face-nya kita pilih siklus pendapatan. Kita rename dengan siklus pendapatan. Entitas yang pertama adalah pihak konsinyasi. Lalu di sini departemen penerimaan. Lalu selanjutnya ada departemen persediaan. Selanjutnya departemen penjualan. Yang terakhir departemen akuntansi. Ya, kita bisa mulai di sini. Nah, untuk menampilkan simbol-simbol yang diperlukan saat membuat flowchart, kita pilih opsi yang basic flowchart shapes. Di sini ada process, decision, process, start or end, document, data, database, external data, and else. Untuk yang pertama-tama, pastinya kita akan membutuhkan ini, simbol, untuk memulai dan mengakhiri, start. Jadi kita klik ini, lalu drag ke halaman kerja ini, halaman kosong ini. Tinggal kita drag ke tempat yang akan kita gunakan, seperti itu. Nah, lalu pada tahap ini dimulai dengan mengembalikan produk. Karena ingin melakukan retur penjualan, kan. Jadi tahap pertama
yaitu mengembalikan produk. Nah, untuk menghubungkannya, kita menggunakan ini, si konektor. Lalu kita akan menarik dari arah sumber ke tujuan. Nah, seperti ini. Lalu setelah mengembalikan produk, kita akan menyerahkan faktur, retur, dan juga dan juga produk. Nah, setelah itu, dua dokumen ini akan kita serahkan ke Departemen Penerimaan. Kita bisa copy paste di sini, karena kan sama ya. Jadi copy saja biar nggak perlu trik satu-satu. Kita hubungkan karena ini merupakan dokumen yang sama. Lalu setelah itu, Departemen Penerimaan ini akan memeriksa apakah fakturator dan produk ini sesuai. Jadi memeriksa kecocokan antara faktur dan juga produk. Faktur dan produk. Nah, setelah itu di sini ada dua opsi. Jadi kita drag icon decision. Nah, dua opsi ini mengarahkan pada penghapusan piutang atau penukaran produk saja. Jadi opsi returnya ada dua. Terkadang memang suka ikut panahnya. Jadi kita atur aja. Kita atur aja. Nah, jadi ini untuk opsinya itu bisa menghapus piutang atau hanya menukar produk. Nah, ini nanti akan saya rujuk ke selanjutnya. Nah, setelah itu pada kegiatan menukar produk ini, pada opsi menukar produk ini akan dilanjutkan ke Departemen Persediaan untuk memeriksa ketersediaan produk tersebut. Produk yang akan diretur itu ada nggak sih di gudang. Nah, untuk tutorial membuatnya mungkin saya cukupkan sampai di sini. Saya akan lanjut pada bagian penjelasan mengenai hasilnya saja. Karena kurang lebih caranya ini sama ketika kita membuat flowchart menggunakan Microsoft Word kurang lebih.
Nah, di sini saya akan menunjukkan hasil jawaban dari kelompok 2. Nah, tadi sampai pada proses ini ya, menukar produk. Nah, nantinya Departemen Persediaan akan memeriksa ketersediaan barang tersebut, apakah ada di dalam gudang, gitu. Lalu setelah itu akan membuat faktur konsinyasi yang akan menghasilkan dokumen, yaitu faktur konsinyasi dan juga produk returnya. Lalu kemudian faktur konsinyasi akan diserahkan ke Departemen Penjualan di sini, menghubungkannya dengan Departemen Penjualan. Lalu Departemen Penjualan akan memeriksa faktur konsinyasinya sehingga nanti menghasilkan faktur konsinyasi dipisahkan. Faktur konsinyasi yang sudah dipisahkan. Di sini ada 2 salinan karena nantinya salinan ini juga akan diteruskan kepada Departemen Penerimaan. Lalu terbitnya faktur konsinyasi dipisahkan ini akan disesuaikan, jadi nanti akan dilakukan penyesuaian penjualannya. Nah, proses ini pastinya mengarah ke Departemen Akuntansi, akan diproses oleh Departemen Akuntansi. Nah, di sini juga merujuk proses yang tadi, proses A ini. Di sini kita bisa langsung menghapus piutangnya, maka kedua ini akan dilakukan penginputan transaksi, jadi memperbarui transaksi itu. Nantinya akan dicatat ke dalam buku besar. Nah, setelah itu, salinan dari faktur konsinyasi yang dipisahkan ini akan dirujukkan kepada Departemen Penerimaan dan juga produk retur tadi. Selanjutnya diserahkan kepada pihak konsinyasi yang bersangkutan, lalu proses selesai. Kurang lebih begitu untuk penjelasan saya terkait flowchart retur penjualan pada siklus pendapatan ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.